Hai, berjumpa lagi dengan Bu Ita. Oke, kita masuk ya di sesi terakhir pembahasan di lembar yang ketiga di Romawi 2 nih ya. Di soal Romawi 2 ini juga salah satu contoh soal yang akan muncul di PTS. Maka nanti pelajarin benar-benar ya bagaimana caranya gitu ya. Oke, kita langsung di nomor 1 nih ya. Nomor satu ini tentang operasi hitung campuran. Operasi hitung percampuran. Kenapa disebut campuran? Ada penjumlahan, ada pengurangan, dan ada perkalian dalam satu soal. Oke, kita langsung aja ya di sini. Kita kerjakan coba. Negatif 5 dikurangi negatif 10 ditambah negatif 4 dikali negatif 10. Oke. Nah, dalam operasi hitungan campuran ini yang perlu diingat adalah apa coba? Perkalian, penjumlahan, pengurangan dalam satu soal. Yang didahulukan yang mana? Betul, yang didahulukan adalah perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Baru kalau ini sudah selesai menyelesaikan, maka baru ke penjumlahan dan pengurangan sesuai dengan urutan. Oke ya. Baik. Nah, berarti yang mana dulu yang didahulukan? Oke, good. Ini dulu yang didahulukan. Apa? Negatif 4 kali negatif 10. Negatif kali negatif apa? Positif ya. 4 kali 10 40. Oke, ini hasilnya 40 yang perkalian. Barulah yang ditambahkan yang di sini ya, yang di sepanjang sini ini. Oke, negatif 5. Oke, tandanya ini jadiin satu dulu. Negatif ketemu negatif jadinya apa? Positif. Betul ya, positif 10. Negatif 5 ditambah 10 berapa hasilnya? Gitu. Iya, betul. Hasilnya adalah 5 ya. Ditambah 40. Ya, di sini kelihatan 5 ditambah 40 sama dengan 45. Berarti ini jawabnya adalah berapa? 45. Oke, jangan lupa ya ditulis caranya gitu. Menulis cara dalam menjawab soal nanti akan mendapatkan nilai poin tersendiri. Oke, nomor 1 sudah selesai ya. Oke, seperti ini nih. Nah, nanti coba menghitung dengan soal yang lain. Oke, baik ya. Lanjut kita di nomor 2. Di nomor 2 yaitu apa ini? 0,125 kali 8 dibagi 10. Kita tulis di sini coba ya. 0,125 dikali 8 dibagi 10. Oke. Gimana ya caranya? Ini perkalian dan pembagian ya. Perkalian dan pembagian dalam satu soal. Maka cara mengerjakannya boleh dari depan, boleh dari belakang, atau lebih baiknya dari depan begitu ya. Nah, ini tidak ada penjumlahan, tidak ada pengurangan, ini setara. Oke, mana dulu yang dikerjakan? Boleh kalau dari yang sini dulu. 0,125 kali 8 berapa ya? Nah, kalau dikalikan biasa seperti ini ya, 125. Coba ditulis 125 aja, nolnya nanti kita pertimbangkan. Dikali 8. Baik, 5 kali 8 berapa? 40. 8 kali 4 berapa? 16. 16 ditambah 4 20. Oke. 8 kali 1 8 ditambah 2 10. Oh, 125 kali 8 ya hasilnya adalah 1000. Ingat di sini ada 3 angka di belakang koma. 1 2 3. Maka di sini kasih tanda angka ya, di sebanyak 3 angka. Tanda koma di belakang angka, di belakang koma sebanyak 3. 1 2 3. Berarti komanya ada di sini.
berapa? 1,000 itu sama aja artinya dengan sama saja dengan 1. Nah, kembali ke sini. 0,125 dikali 8 hasilnya berapa? 1. Dibagi berapa? 10. Nah, berapa ini 1 bagi 10? 1 bagi 10 sama aja dengan 1/10 atau sama saja dengan 0,1. Nah, itu anak-anak jawabannya ya, 0,1. Oke, kita berhasil di nomor 2. Oke ya, begini ya langkahnya ya. Oke, sekarang coba lanjut di nomor 3. Nomor 3 apa soalnya nih? Nomor 3, 0,25 ditambah 50% ditambah 1/2. Nah, ini sama aja ya dengan penjumlahan campuran, hanya saja dia menggunakan bilangan pecahan tuh. Oke, coba Bu Ita tulis ya. Berapa? 0,25 ditambah 50% ditambah 1/2. Oke. 0,25 ditambah 50% ditambah 1/2. Oke, ini supaya bisa kita tambahkan, samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya maksudnya kalau itu dalam pecahan adalah ya penyebutnya ini ya, kalau mau dalam bentuk pecahan gitu. Ini dirubah ke pecahan, dirubah ke pecahan, dirubah ke pecahan. Atau juga dirubah yang lain. Ini dirubah persen, dirubah persen, dirubah persen boleh. Ini dirubah desimal, desimal, desimal. Yang penting satu jenis. Kalau seperti ini susah kita menjumlahkannya. Satunya desimal, satunya persen, satunya pecahan biasa. Ini kita nggak bisa jumlahinnya gimana. Oke, kita sepakat aja ya, jadikan di sini biar sama, dijadikan pecahan desimal ya. 0,25 sudah jadi pecahan desimal. Oke, kita simpan. Sekarang 50%. 50% kalau dijadikan pecahan desimal bagaimana? 50/100. Oke, betul. 50/100 kalau dijadikan pecahan desimal jadinya 0,5 ditambah 0,5 ya. Ya, terus tinggal 1/2 lagi. 1/2 kalau dijadikan pecahan desimal jadinya apa? Supaya enak, 0 ada nolnya ya, atau 10 bagi 2 berapa? 5. Nah, kali 1 5. 5/10 sama saja dengan 0,5. Jadi soal yang ada di sini itu sama saja dengan 0,25 ditambah 0,5 ditambah 0,5. Berapakah ini? Berapa? 0,25 ditambah 0,5 ditambah 0,5. Oke, komanya luruskan ya. 5-nya turun. 5 tambah 5 berapa? 10. 10 tambah 2 12. Ditulis 2, nyimpan 1. 1 tambah 0,000 1. Berarti jumlahnya adalah 1,25. Ini tadi jawabannya 1,25. Ini mana? 1,25. Oke, nomor 3 sudah selesai. Alhamdulillah. Ke nomor 4. Nomor 4, matematika yang paling enak kalau matematika yang enggak ada perhitungannya ya, nggak ada angkanya ya. Ya, nanti ada sebagian soal yang di situ hanya melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi matematikanya. Jadi tidak berupa hitungan. Oke, nomor 4. Keliling adalah titik-titik-titik seluruh
lingkaran. Apa kira-kira? Keliling, tahu keliling? Lingkaran ya. Lingkaran itu kayak apa sih? Lingkaran itu kan seperti ini ya. Lingkaran. Nah, di sini titik pusatnya. Seluruh lingkaran, keliling. Mana yang dikatakan keliling? Ini ya yang dikatakan keliling. Oke. Berarti apa itu yang paling tepat isinya, titik-titiknya? Keliling adalah apa? Keliling adalah ya ini nih. Apa ini? Di sini ini. Keliling adalah jumlah titik seluruh lingkaran ya. Keliling adalah jumlah titik seluruh lingkaran ya. Oke, situ jumlah titik seluruh lingkaran. Ini namanya keliling ya. Seluruh lingkaran. Oke. Lebih tepatnya bahasanya apa? Keliling adalah jumlah titik mana ini? Ini kalau dikumpulkan titik-titik kan ya ini ya. Keliling seluruh lingkaran. Baik, nomor 5. Masih dalam soal lingkaran. Tali busur. Nah, ingat tali busur? Tali busur terpanjang dalam lingkaran adalah apa tali busur? Ini ada lingkaran. Tali busur itu yang mana sih? Tali busur itu yang sini ke sini, seret. Sini ke sini, seret. Sini ke sini, seret. Nah, ini ke sini, seret. Nah, yang paling terpanjang yang mana ya? Yang terpanjang adalah ini nih, yang melewati tepat titik tengah pusat. Nah, di sini nih. Ini namanya apa? Kalau di sini ke sini namanya jari-jari, berarti kalau ke sini namanya adalah diameter. Betul, ini namanya adalah diameter. Apa? Diulangi. Tali busur terpanjang ya, diingat-ingat. Tali busur terpanjang dari lingkaran adalah diameter. Oke. Nah, nomor 6 nih. Nomor 6. Oke, kita ganti kertas dulu ya. Nomor 6 ini soal cerita ya. Ada sekitar berapa ya soal seperti ini? Mungkin 3-4 soal yang berbicara tentang perbandingan. Perbandingan nanti kalian pasti disajikan angka pembanding di sini 3/4 gitu ya. Terus bagaimana penyelesaiannya? Sesuai soal ceritanya. Ada perbandingan yang di saat itu suruh jumlahin, ada yang seperti ini, selisih juga ada gitu ya. Nah, kira-kira apa nih ya, coba ya. Perbandingan usia kakak dan adik 3/4. Nah, kalau dituliskan apa? Kakak banding adik berapa? 3/4. Artinya kakak itu punya 3, adik itu 4 gitu ya. Jika selisih usia mereka berdua 7 tahun, berapakah usia mereka gitu. Nah, kalau ini bagaimana? Selisih usia mereka. Berapakah usia mereka? Selisih itu seperti apa? Jadi usianya kakak kalau dikurangi usianya adik itu sama dengan 7 tahun gitu. 7 tahun. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat dulu. Cari kakak. Kakak ya. Kakak berapa di sini? 3. Kakak 3 per. Nah, per apa? Selisihnya berapa di sini? Selisih itu apa sih? 3 sama 4 tuh selisihnya berapa? 1. 4
kurangi 3, 1 di sini. 4 kurangi 3 dikali 7 tahun gitu. 4 kurangi 3 berapa? 1 dikali 7. Nah, sama aja, ini nggak ada artinya ya gitu. 3 kali 7 berapa? 21 tahun. Nah, ini usia kakak. Oke, usia kakak ya. Sekarang kalau usia adik berapa? Usia adik berapa ya usia adik? Usia adik pembandingnya berapa di sini? 4 ya. 4 per berapa? Selisihnya 1 dikali 7. 7 kali 4 berapa? 28 tahun. Nah, ini usianya. Oke, ini ya. Jadi jawabannya berapakah usia mereka berdua? Jawabannya kakak 21 tahun, adik 28 tahun. Loh, kok bisa adik lebih tua? Oke, mohon maaf, mungkin kali ini Bu Ita salah menuliskan pembandingnya ya gitu. Tapi apa? Tapi secara menyelesaikan soalnya seperti ini ya nantinya ya. Nah, ini mungkin kebalik ini ya. Tadi adik banding kakak. Nah, ini yang lebih tepat nantinya ya. Nggak apa-apa ya, yang penting tahu caranya ya. Jadi kalau ada kata selisih di soal ini, maka yang menjadi penyebut di sini apa? Selisihnya tadi masukkan 4 kurangi 3 dikali 7-nya dari sini tadi. Oke, itu yang nomor 6. Nah, ini nanti banyak soal yang seperti ini anak-anak gitu. Coba di pilihan ganda juga banyak ya tadi ya, berlatih seperti ini ya gitu ya. Oke, baik, yang terakhir yang terakhir ya, yang terakhirnya tidak menghitung. Coba diingat-ingat aja, apa ini? Sebutkan unsur-unsur lingkaran ya. Apa aja sih unsur-unsur lingkaran? Apa aja? Di sini aja ya. Oke. Unsur-unsur lingkaran. Oke. Kalau digambar itu pasti nanti kalian ingat tuh, lingkaran itu ada apa aja sih? Gitu. Ini ya. Seret, lingkaran begini. Pertama, unsurnya yang pertama ini apa? Dari titik tengah ke sini namanya jari. Oke. Kedua, kalau dari sini melewati titik pusat sampai ke sini apa namanya? Namanya adalah diameter. Oke, baik. Apalagi setelah diameter? Nah, ini ke sini, ini luas ini namanya apa? Itu namanya juring. Yang ketiga. Keempat, apalagi? Dari sini ke sini seret. Ini namanya apa? Namanya tali busur. Oke. Apalagi yang kelima? Yang kelima adalah ini. Ini apa namanya? Dari titik sini ke sini. Ini namanya adalah busur. Nah, yang terakhir, apa yang terakhir? Yang terakhir yang keenam, dari tali busur dihubungkan dengan titik pusat, ini apa namanya? Tegak, ini apa namanya? Ya, namanya apotema. Oke, nah ini ya unsur-unsur lingkaran. Silakan diingat-ingat untuk soal lingkaran. Tidak ada soal menghitung luas maupun menghitung keliling. Jadi cukup hanya unsur-unsur lingkarannya. Oke, baik anak-anak, cukup ya penjelasan Bu Ita kali ini. Mudah-mudahan cukup membantu belajar kalian, dan mudah-mudahan besok sukses semuanya mengerjakan soal PTS Matematika. Bye-bye.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.